Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Sangat menarik ya bahwa Partai P3 akui sejumlah kader lebih setuju Anies jadi Capres 2024. Jadi Partai P3 ini ada yang mengatakan ada yang mendukung Ganjar dan ada yang mendukung Anies Baswedan. Tetapi yang saya lihat adalah keinginan dari DPC itu adalah menginginkan Anies presiden begitu. Artinya ya mendukung Anies Baswedan begitu kan. Dan ini menjadi luar biasa dan bahkan komentar-komentar netizen sangat pedas sekali begitu kan. Jadi kalau seorang partai P3 yang harus konsisten. Nah, saya katakan analisa saya seperti ini. Ketika partai P3 mengusung Anies Baswedan Capres di 2024, tentu ini menjadi kekuatan di parlemen, di ambang batas. Tetapi kalau tidak mendukung Anies Baswedan, buktikan saja dia akan tidak masuk ke ambang batas 4% di parlemen. Bisa jadi gagal untuk ke Senayan. Kira-kira seperti itu. Karena apa? Karena magnet luar biasa Anies Baswedan ini untuk kemudian keluar dari KIB begitu. Untuk menyelamatkan partainya untuk bisa lolos ke Senayan begitu, ke parlemen begitu kan. Bahkan komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen, Partai P3 akui sejumlah kader lebih setuju Anies jadi Capres 2024 ini. Apa yang saya bacakan ini adalah pro dan kontra di Twitter ya. Ini dari Baitira. Politik bukan hanya sekedar mengejar hasrat syahwat untuk suatu kekuasaan, tetapi ada yang sangat hakiki, yaitu nilai dasar suatu partai dibangun untuk apa. Makanya gosa gerasa gerusu koalisi bikin KIB Pilpres masih lama. Sekarang saja udah mau pecah kongsi gara-gara cuma mau dijadikan skoci alternatif kalau calon di istana tidak didukung parpol, padahal parpol itu punya infrastruktur yang namanya KLB. Hasil keputusan tertinggi dan mandiri malah menunggu petunjuk dari presiden. Mereka asli lucu dari partai atau kucak-kacung. Ini cara baik dan cara yang kotor. Kantor DPC P3 Jakpus dijebol oknum demi deklarasi Ganjar Capres. Begini kronologinya. Wow. Hasil mukercap ini DPC Partai P3 se-Jakarta, Anies direkomendasikan sebagai Capres 2024. Ini sangat menarik bertentangan, bahkan mendukung Ganjar aja ada oknum yang masuk di situ begitu kan, mengatasnamakan P3. Kira-kira seperti itu. Tetapi kalau hasil dari muskercap bahwa Anies Baswedan yang harus kita dukung. Karena apa? Karena hasil keputusan tertinggi dari partai begitu kan. Nah, maka yang saya katakan kalau Partai P3 ingin menang dan bisa lolos ke Senayan di ambang batas 4%, ya seharusnya dukung Anies Baswedan begitu kan, dibandingkan yang lain begitu kan. Ini kecerdasan Surya Paloh harus diberikan juga kepada P3 begitu, kira-kira seperti itu. Dan bahkan yang karena graspot P3 condongnya ke HRS ketimbang PKB yang ansor antitesis Habib Rizik. Unik sih NU, susah menebaknya. Misal 2019 P3 condong ke Prabowo Sandi karena HRS ke situ, PKB ke Jokowi Ma'ruf karena ansornya. Emang gitu sebenarnya politik NU, aneh ada di mana-mana. Kalau sudah setuju kenapa tidak koalisi, kelamaan nanti bisa basi. Kalau NKRI ingin berubah lebih baik, ya Pak Anies, bukan mereka lagi. Luhut saja sekarang kayak apa. Jika Anies memang menang, P3 itu besar. Kepemimpinan Anies tidak ada kendala untuk berdialog mengatasi permasalahan bangsa. Kalau begitu P3 dukung Anies tanpa syarat, yang pasti di kabinet pasti ada. Berikanlah syarat utama ke Pak Anies, yaitu harus dijadikan perubahan yang lebih baik dari yang baik. Untuk apa? Untuk siapa? Ya, untuk bangsa Indonesia secara keseluruhan. Partai ikut yang menang. Andai Nasdem, Demokrat, dan PKS bergabung membentuk koalisi, maka kemungkinan nanti hanya akan ada 2 paslon ataupun koalisi. Karena partai besar yang tersisi apabila terpisah atau tidak tergabung membentuk satu koalisi akan sulit untuk menyaingi koalisi Anies Baswedan ini. Mencel-mencel tidak punya pendirian dan prinsip. Habitnya nanglu, sing sopo menang milu, prihatin saja hanya untuk mengejar jatah menteri. Hahaha. Jadi ya ambang batas juga sebenarnya bagaimana P3 itu harus lolos ke Senayan atau ke ke parlemen begitu kan. Karena sekarang ambang batas 4% itu sangat luar biasa sekali begitu kan.
Bisa saja kalau tidak mendukung Anies Baswedan, bisa saja tidak masuk ke situ tuh. Jadi apa gunanya walaupun dapat jatah menteri tetapi DPR-nya tidak ada, tidak lolos ke Senayan. Ya, sia-sia aja sebenarnya sih kalau kita melihat partai P3 itu begitu. Jadi artinya kalau lolos di Senayan walaupun tidak dapat jatah menteri tetapi ada kesempatan untuk jadi menteri. Kira-kira seperti itu. P3 Partai Islam dimotori oleh Partai NU awalnya. Partai NU pendukung demokrasi terpimpin dengan nasakomnya di zaman Soekarno. Coba telusuri siapa pentolan awal Partai NU sehingga paham jalan cerita sekarang. Yang lengkap kalimatnya sejumlah besar kader itu benar. Ini sebenarnya banyak sih jumlah kader dari simpatisan baik bila ke Anies yakin nyong sepi 3. Ini apa yang saya bacakan pro dan kontra ya. Tetapi mari kita lihat beritanya seperti ini. Ini beritanya yang cukup menarik sekali. Partai P3 akui sejumlah kader lebih setuju Anies Capres di 2024. Dikutip dari CNN Indonesia, Jakarta CNN Indonesia. Ini Wakil Ketua Umum P3 Arsul Sani mengaku ada kader-kadernya yang ingin Anies Baswedan diusung menjadi calon presiden di Pilpres 2024. Ada pula yang mendambakan sosok lain. Sejauh ini yang kami pantau DPP DPP memang ada varian dukungan terhadap sosok yang disebut sebagai baca pres, termasuk Anies Baswedan, ada Ganjar, ada Erik, ada Ridwan, ada Sandiaga Uno, dan bahkan akan tetapi Arsul menegaskan bahwa partainya belum resmi menentukan siapa capres-cawapres yang akan diusung di 2024 mendatang. Arsul menyampaikan itu merespon mantan petinggi P3 Habil Marati yang berencana membawa gerbong untuk mendeklarasikan Anies sebagai capres. Arsul menanggapi dengan santai, menurutnya tidak tanduk Habil Marati wajar dilakukan. Varian dukungnya terhadap sosok tertentu pasti akan terjadi di lingkup partai. Sebelumnya mantan petinggi P3 Habil Marati membentuk forum Ka'bah Membangun untuk menampung kader serta konstituen P3 mendukung Anies Baswedan. Dia mengklaim bakal menggelar deklarasi dalam waktu dekat. Sangat menarik ya kalau ini betul-betul mendukung Anies Baswedan dan mengklaim bakal menggelar deklarasi dalam waktu dekat. Artinya P3 akan pecah. Ada kubu yang satunya, ada kubu yang satunya di KIB. Apakah semuanya keputusan dipasrahkan kepada petinggi partai P3? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting begitu kan. Kalau jelas mendukung Anies Baswedan, sudah bertambah dalam koalisi antara Partai Demokrat, PKS, Nasdem dan P3. Inilah menjadi satu untuk bagaimana Partai Islam dan Partai Nasionalis itu bergandengan. Itu ada saling melengkapi satu sama lain, menunjukkan bahwa suatu saat nanti pasti Anies Baswedan insya Allah akan menang begitu kan, karena bersatunya Partai Nasionalis dan Partai Islam begitu. Ini menunjukkan bahwa terah dari partai ini sudah ada lampu hijau untuk mendukung Anies Baswedan. Kira-kira seperti itu. Karena pada hakikatnya kalau tidak mendukung Anies Baswedan, yang jelas partai P3 akan nyongsep begitu kan. Akan bisa jadi tidak lolos di parlemen. Analisa saya seperti itu. Karena apa? Karena hari ini Indonesia kepercayaan Anies Baswedan sangat luar biasa sekali ya. Kita harus nebeng ke situ untuk kemudian bisa lolos ke Senayan. Kira-kira seperti itu. Walaupun mengandalkan menteri ini menteri itu, tetapi kalau tidak ada di Senayan ya percuma aja gitu. Bisa saja partai P3 bubar begitu kan. Ini ia mengklaim mayoritas konstituen P3 justru mendukung Anies sebagai capres. Betul, 90% konstituen P3 itu dukung Anies. Nanti di Jogja itu deklarasi November. Direaksi oleh forum Ka'bah Membangun di Jogja akan dihadiri kurang lebih 10.000 orang. Wow, sangat luar biasa, kata Habil kepada CNN Indonesia Jumat lalu. Tak hanya di Yogyakarta, Habil mengatakan berencana deklarasi dukungan bagi Anies itu akan digelar di berbagai wilayah secara bertahap hingga Oktober 2023 mendatang. Nanti ada di Sulawesi, Padang, Jateng, pokoknya deklarasi sampai Oktober 2023. Nanti akan ada deklarasi, saya bilang konstituen P3 itu pasti ke Anies, kata dia. Ini sudah jelas ya apa yang disampaikan oleh
petinggi partai P3 begitu kan. Bagaimana dengan nasib KEB? Ya bisa jadi bubar. Karena pada hakikatnya KEB itu sebenarnya untuk menjegal, untuk mengetahui siapa yang menjadi calon terkuat di Pilpres 2024 begitu kan. Bisa saja menjegal Anies Baswedan, bisa saja menjegal yang lain begitu kan. Nah, inilah yang kemudian kenapa Partai P3 kalau keluar ini menjadi, saya yakin dan menjamin akan masuk di ambang batas di parlemen sangat tinggi. Karena apa? Karena magnetnya ada di P3 untuk bergandengan dengan Anies Baswedan. Maksudnya biar ada magnet begitu kan antara Anies Baswedan dengan partai P3. Ini sangat luar biasa sekali. Walaupun KEB hari ini tidak ada capres, tidak ada cawapres, siapa yang mau kita usung? Pak Airlangga? Ya bisa jadi, tetapi wakilnya siapa? Kira-kira mau apa enggak begitu kan? Inilah yang menunjukkan bahwa partai P3 harus segera mendukung Anies Baswedan dan bahkan mendeklarasikan Anies Baswedan begitu kan. Ini cukup menarik sekali begitu, dan bahkan ada penambahan. Tetapi walaupun PKS dan Demokrat hari ini masih kucing-kucingan siapa wakilnya, ya tentu kalau ingin membangun bangsa tidak perlu seperti itu begitu. Nah, pada hakikatnya Surya Paloh mengatakan, saya ingin bukan hanya kebutuhan partai, tetapi ini adalah kebutuhan masyarakat membangun bersama-sama untuk masa depan Indonesia. Nah, kalau seperti ini, mau wakil dari mana, wakil dari situ, kalau ingin bersama-sama membangun DKI Jakarta, membangun Indonesia, maka yang jelas otomatis ini adalah menjadi suatu demokrasi yang baik begitu kan. Tanpa harus wakilnya ini, wakilnya itu begitu. Tetapi perlu diingat, kalau Anies Baswedan ingin menang, tujuannya utama adalah satu, yaitu harus memilih wakil yang bisa mendongkrak suara untuk Anies Baswedan. Bahkan elektabilitas Anies Baswedan dibantu oleh wakilnya. Kalau tidak punya siapapun yang dicalonkan, tetapi tidak punya kredibel untuk bisa memberikan suara terbanyak, ya percuma saja begitu kan. Artinya kalau ingin menang, bahwa Anies Baswedan harus mengambil dari non parpol, walaupun tidak mengambil dari PKS, tidak mengambil dari Demokrat, tetapi kalau mengambil dari non parpol, tokoh ulama, tokoh yang karismatik misalnya, yang sudah tahu jelas bangsa Indonesia kita membutuhkan sosok seorang ulama. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting bahwa ini akan semakin banyak untuk jelas bahwa satu putaran insya Allah Anies Baswedan akan menang. Kira-kira seperti itu analisa saya begitu kan. Jadi tunggu saja deklarasi nanti di di tanggal selanjutnya di Yogyakarta begitu kan. Dan bahkan komentar-komentar netizen itu sangat pedas sekali, sangat luar biasa sekali begitu kan. Karena pada hakikatnya hari ini kalau kita melihat dari berita ini bahwa sudah jelas Partai P3 akan mendukung Anies Baswedan begitu kan. Walaupun sebagian ada oknum, iya saya bergaris bawahi, ada oknum. Saya garis bawahi lagi, ada oknum yang mendukung dan mendeklarasikan Ganjar Pranowo. Saya katakan yang saya sebutkan tadi, ada oknum. Kira-kira seperti itu. Jadi ya sudah jelas kalau kita melihat dari ini, betul 90% konstituen P3 itu dukung Anies Baswedan. Nanti di Jogja itu ada deklarasi November. Deklarasi oleh Forum Ka'bah Membangun di Jogja, dihadiri kurang lebih 1.000 orang. Wow, Anies Baswedan insya Allah akan hadir ya kalau diundang. Ya pasti hadir karena ini adalah calon presiden begitu. Sangat luar biasa sekali. Jadi kesimpulan saya hanya satu, yaitu mari kita bergandengan tangan, Partai P3, Nasdem, PKS, dan Demokrat untuk membangun bangsa bersama-sama. Masalah wakil dan ini dan itu, kalau ingin hatinya digerakkan dengan membangun bangsa bersama-sama, maka semuanya akan bisa teratasi. Walaupun sekarang masih kucing-kucingan, jadi wakil ini, jadi wakil itu, kalau tidak jadi wakil akan keluar dari itu, ya habislah demokrasi kita, gagal berarti demokrasi kita. Karena pada hakikatnya kalau masih cari kucing-kucingan ya seperti ini, ya ngapain kita harus membangun bangsa begitu kan. Jadi wakilnya Anies itu bukan hanya cari kucing-kucingan hari ini, kita tentukan saja siapa yang mau jadi wakil begitu kan. Kalau menurut saya tidak dari PKS, tidak dari Partai Nasdem. Artinya di tokoh non parpol itulah sebagai solusi awal untuk mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan untuk
menang di Pilpres 2024. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Khodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Khodari Podcast Rakyat ini.